Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Bangka Pos yang dimuliakan Allah, para shaimin, pada kali ini saya diminta oleh Bangka Pos untuk menyampaikan sebuah topik terkait dengan istighfar dan tobat. Ini adalah sebuah materi yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, bahwa istighfar ini adalah salah satu ucapan, perkataan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin bahkan setiap waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang dijamin masuk surga, yang maksum, masih beristighfar ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari semalam. Apalagi kita hamba Allah yang awam, yang masih banyak diselimuti dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, keharusan untuk melakukan istighfar ini adalah penting. Biasanya orang secara spontan ketika mendengar sesuatu yang mereka anggap menjadi hal yang menakutkan bagi mereka, mereka beristighfar. Astaghfirullahalazim atau nastaghfirullahalazim untuk orang yang banyak. Hal ini ada menandakan bahwa kita sebagai kaum mukmin yang beriman, yang senantiasa menganggap kita adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesalahan dan dosa, dan oleh karena itu istighfar perlu dilakukan. Bahkan dianjurkan membacanya itu dalam setiap waktu ketika kita sedang mengingatnya, ketika kita tidak sedang menyampaikan pandangan-pandangan ucapan lain. Oleh karena itu istighfar penting. Dan ini bagian dari cara kita untuk mensucikan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu atau masa yang akan datang terhadap sebuah kesalahan, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah SWT. Dan bagi kaum muslimin, istighfar adalah awal untuk melakukan sebuah ucapan, komitmen, janji kepada diri sendiri, kepada Allah untuk tidak lagi melakukan kesalahan jika memang pernah melakukan kesalahan atau terlanjur melakukan kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan kita, terhadap agama kita, terhadap sesama manusia. Maka apa yang dikenal dengan tobat adalah sebuah jalan bagi kita untuk memperbaiki diri. Di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan taubatan nasuha, sebuah tobat yang memang tidak akan dilakukan lagi. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, sebagai shaimin, sadar betul bahwa setiap diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan ampunan Allah, dan kita sendiri bertobat atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar, yang itu membuat catatan kerugian bagi orang lain, khususnya baik perkataan, perbuatan yang kadang-kadang tanpa kita sadari melukai orang lain, sehingga itu menjadi bagian dari dosa-dosa kita. Maka taubat adalah jalannya, dan Allah adalah Maha Rahman dan Rahim dan Maha penerima taubat. Dan Allah At-Tawwabur Rahim, orang yang menerima tobat dan memiliki kasih sayang bagi kita semua. Dan kepada seluruh kaum muslimin, para shaimin, perbuatan ini adalah perbuatan yang dianjurkan. Bukan kita misalnya kalau di waktu haji melaksanakan sholat tobat atau di rumah melaksanakan tobat, berarti kita pernah melakukan kesalahan yang luar biasa. Tapi ini adalah cara kita untuk mengurangi kesalahan dan dosa-dosa kita dengan beristighfar dan kemudian melakukan tobat, melaksanakan salat tobat, memperbanyak zikir dan sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat
menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan di mahsyar nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami memberikan renungan dan lesson learn pembelajaran bagi kita semua. Semoga istighfar dan tobat ini menjadi sesuatu yang kita lakukan secara daim, sustainable, terus-menerus, agar semua yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dapat perlindungan di sisinya di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi para shaimin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.